Uangnya hampir lunas. Hal terpenting saat ini adalah mencari cara mengeluarkan ayah dari penjara. Mengirim barang ke penjara sesekali. Kamu tidak punya kekasih dipenjarakan. Kembalikan padaku beberapa orang. Benar-benar mampu mengandalkan menjual tubuhnya untuk masuk melalui pintu belakang. Dengan kakek tua di departemen pembelian itu, aku dengar ada juga pacar di penjara. Pacarmu bukan? Seseorang yang masuk karena pembunuhan kan? Direktur Shang dari departemen pembelian itu. Jelas-jelas pacarmu. Kenapa kamu mencoba menjebakku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kemarin, aku jelas melihat kalian berdua berciuman di tangga. Dia menyentuh pantatmu, dan kamu menyentuh kepalanya yang botak. Memanggil sayang. Bagus sekali. Kamu seorang magang rendahan yang disuruh-suruh, berani memfitnahku. Lihat saja kalau aku tidak memberimu pelajaran. Kamu berani menyentuh orangku, tidak mau bekerja lagi. Xiang Zijun, Ketua Grup Xin. Sun Jian, pewaris kekayaan yang terhormat. Apa aku mencuri dialogmu? Jirui, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah The film was translated and narrated by M Media. Tidak bisakah kamu melihatku? Aku baru saja memanggilmu, apa kamu tidak mendengarku? Aku sedang bertanya padamu. Akhirnya menemukanmu. Kali ini, aku benar-benar tidak akan kehilanganmu. Shang Zijui, dia pasti di sini untuk membalas dendam padaku. Dia ingin melenyapkanku sepenuhnya. Seorang teman sekelas melaporkan bahwa Song Shirui menyerangmu. Apakah ada hal seperti itu? Ya, Shang Zijui, apakah kamu masih manusia? Itu jelas kamu sendiri yang bersedia pergi denganku. Song Shirui, kembali dan tulis kritik diri 5.000 kata. Serahkan padaku besar. Kulihat kau cukup menikmati dirimu sendiri. Ada apa dengan sikapmu? Bagaimana mungkin siswa baik seperti Shang Zijun bisa bergaul dengan orang sepertimu? Kau tulis kritik diri 10.000 kata untukku. Aku... Selamat pagi. Halo. Di mana barang-barangku? Barang-barangmu sudah dipindahkan ke kantor ketua sejak lama. Song Jirui, kau benar-benar sesuatu. Kenapa dia mencuri barang-barangku? Dia tidak akan mengancam keselamatan pribadiku. Untuk apa kau berpura-pura? Kau menandatangani kontrak itu sendiri. Apa kau tidak tahu? Seorang gadis masih bermimpi menjadi sekretaris ketua. Aku hanya menunggu untuk melihatmu diusir. kantor ketua. Song Shirui. Lama tidak bertemu. Bukankah kau bilang tidak akan datang setiap hari? Kenapa kau di sini lebih awal dariku? Aku tahu itu. Kau pasti melihatku kemarin. Kau melakukan ini dengan sengaja. Kau hanya ingin datang dan membalas dendam padaku. Baru sadar sekarang. Kau bodoh seperti biasa.
Kau yang bodoh, seluruh keluargamu bodoh. Aku sangat pintar. Kau melakukan pelecehan verbal pada karyawan. Aku mengundurkan diri sekarang juga. Kau bisa mengundurkan diri. Ganti rugi atas pelanggaran kontrak, 10 juta. 10 juta. Bagaimana mungkin? Kontrak ini. Tapi kemarin Direktur Sun, dia sendiri yang memberikannya padaku. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ini jelas jebakan kontrak. Aku sudah bekerja untukmu selama 50 tahun. Gajiku digabungkan. Bahkan tidak sampai 10 juta. Kenapa aku harus membayar sebanyak itu untuk mengundurkan diri? Karena kau menandatangani kontraknya. Dan sekarang, pergi ke Departemen Keuangan dan bayar denda. Baru kau bisa pergi. Pergi. Masuk. The film was translated and Duduk. narrated by M Media. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan mengajariku dengan benar. Apa kau dengar? Tapi, aku lebih suka mengambil inisiatif sendiri. Bagaimana ini? Kenapa kau berubah? Ini tidak sepertimu. Putri kecil. Jika kau menyesal sekarang, sudah terlambat. Chirui. Tanya seniormu. Apa dia mau buah? Sudah makan sangat manis. Apa yang sedang kau lakukan? Melamun begitu lama, memikirkan apa? Kau sampai ngiler. Mengenang pertama kali kita. Tidak, kau bicara omong kosong. Jika kau lakukan itu, lagi aku akan panggil polisi. Panggil polisi. Tidak ikut campur urusan keluarga. Keluarga siapa kau? Menjauh dariku. Akhirnya, aku mendapatkan kembali putri kecil itu. Aku tidak bisa menakutinya. Aku harus pelan-pelan. Apa kau tidak takut keluarga Song akan membencimu? Semua ini milik Song Shirui S. Salah ayahnya sendiri. Tapi jika keluarga Song menuntutmu membalas kebaikan mereka di masa lalu, Aku sudah membalas semua yang perlu kubalas. Mulai sekarang, aku dan keluarga Song tidak akan punya urusan satu sama lain. apakah benar selama aku cukup bertahan? Semuanya akan segera berakhir di antara kita. Sama seperti 3 tahun lalu. Ini hanya obat pencahar. Biarkan dia melampiaskan. Sial. Mungkinkah aku tidak sengaja memasukkan obat cacing kucing? Memasukkannya ke dalam kopi. Orang itu meminumnya. Tuan Sheng baru saja dicuci perutnya. Tubuhnya sangat lemak. Karena Anda yang menyebabkan ini, Anda harus merawatnya. Baik. Aku akan lakukan. Sekretaris Song, kalau begitu Tuan Sheng dalam perawatan Anda. Baik, tentu.
Kelinci putih kecil seperti ini. Bagaimana dia bisa mengalahkan Tuan Sheng? Serigala jahat besar seperti ini. Aku akan melakukannya. Nona muda, jangan sakiti aku. Aku tidak punya nyali untuk bermain-main denganmu. Siapa yang mempermainkan siapa? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Bukan berarti ada yang mengkhawatirkanmu. Jangan sombong. Begitu ingin meninggalkan rumah sakit, apakah Anda sudah pulih sepenuhnya? Jangan sampai ada gejala sisa nanti. Anda lagi. Aku ingin mandi. Anda ingin mandi. Kenapa Anda memberitahuku ini? Aku tidak punya tenaga untuk mandi. Lagi pula ini, karena Anda. Sehingga aku harus tinggal di rumah sakit 2 hari lagi. Kerugian langsung, 100 juta. Kalau begitu, maka Anda tetap tidak bisa membuatku melayani Anda di kamar mandi. Dasar bajingan mesum. Mengancamku dengan uang. Aku tidak peduli, aku akan menganggapnya seperti menggosok babi saja. The film was translated and narrated by M Media. Tolong pelan-pelan. Aku menggosoknya begini saja. Jika Anda tahan maka tahan saja. Jika tidak aku akan pergi. Itu. Aku tidak butuh Anda lagi. Keluar. Xiao Tianyi, nona muda dari grup Xiao. Siapa Anda? Saya. Pengasuh yang dipekerjakan Tuan Sheng. Sang Siju orang itu benar-benar menarik orang-orang aneh saat dia di sekolah. Itu entah bos wanita top atau yandere dari dunia anim. Pada akhirnya, aku yang menderita. Begitu muda dan cantik, dan dia sudah bekerja sebagai pengasuh. Jelas dia punya motif tersembunyi. Pergi pel lantai. Pel sampai bersih. Rumah ini, awalnya, dimaksudkan untuk digunakan sebagai rumah pernikahan kami dengan Shiju. Pel di bawah sofa sebelah sini. Ya. Angkat kaki Anda. Angkat kaki ini juga. Perusahaan, kebersihan mana Anda berasal? Apakah kamu tahu cara mengepel? Kakak Shiju, apa kamu tidak takut? Keluarga Song akan membencimu. Itu dia. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kakak Shiju? Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat buat supnya. Shiju, aku dengar kamu tidak enak badan. Jadi aku datang menemuimu. Shiju, ayah bilang pernikahan kita. Kapan akan diadakan? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan membuat tunanganmu marah. Shiju dia hanya seorang pengasuh, bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan dengan benar, dan bahkan merusak barang pemiliknya. Seharusnya dipecat. Dia bukan tunanganku. Zhao Tianyi. Apa maumu?
Apa kamu membentak? Ku demi seorang pengasuh. Kamu dari perusahaan jasa rumah tangga mana? Aku akan melaporkanmu. Aku akan keluar dulu. Tidak akan mengganggumu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Luka kecilnya itu, jika kita pergi ke rumah sakit nanti, itu akan sembuh sendiri. Tutup pintunya saat kamu pergi. Xiang Shiju cepat kembali. Akhirnya ketemu. Aku akan mandi dulu. Aku akan menangkapnya saat aku masuk nanti. Kamu rekam. Video dia melepas pakaiannya. Rekam dengan hati-hati untukku. Itu semua uang. Setelah aku selesai, aku akan membiarkanmu pergi selanjutnya. Masih ada kunci di sini. Bukankah itu takdir? Kakak, apa yang menakutkan dari film horor? Cepat cari seseorang. Ada apa panik? Kakak. Bangun. 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 Siapa kamu? Kalian berdua belum The menjawabku. film was translated and narrated by M Media. Bangun. Listrik sudah diperiksa. Itu hanya korsleting. Xiang Shijui. Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk menyelamatkan nyawa kecilmu dengan ikimu. Hari lain. Aku tidak dengar, tidak dengar. Aku tidak dengar. Menelepon saat ini. Pasti majikan mereka. Menanyakan apakah sudah selesai. Mempekerjakan mereka untuk menyakitiku. Siapa sebenarnya itu? Apakah masalahnya sudah selesai? Itu dia mana uangku? 5 juta. 5 juta aku akan kirim nomor kartunya. Menerima 5 juta melalui Alipay. Bagaimanapun juga. Terima kasih hari ini. Song Shirui. Kemampuanmu untuk menendang tangga tidak berubah sedikit pun. Jangan main-main. Aku tidak akan main-main tapi aku dapat setengah uangnya. Xiang Shijui. Apa kau ini manusia? Kau ketua besar. Apa kau masih kekurangan 5 juta ini?
Jangan sentuh rambutku. Biar ku beritahu. Tidak ada uang untukmu. Ambil saja nyawaku. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Dan jangan pernah berpikir untuk kabur lagi. Bibi. Coba ini. Shiju, kamu juga harus makan lebih banyak. Kamu kurus belakangan ini. Betapa perhatiannya kamu. Bibi, ayahku bilang bahwa setelah aku dan Shiju bertunangan, dia akan mentransfer 10% saham perusahaan kepadaku. Dan kemudian, dia akan berinvestasi di Sheng Group terlebih dahulu dalam proyek real estate. Bibi tahu orang seperti apa kamu. Pasti ada kesalahpahaman tentang foto-foto itu. Terima kasih sudah percaya padaku, Bibi. Kamu mengakui aku. Hanya demi pernikahan politik, untuk mengonsolidasikan keluarga Yemu kan? Tianyi, pergi ke mal di bawah, dan ambil shawl yang Bibi pesan sebelumnya, baiklah. Baiklah. Begitukah caramu, berbicara pada ibumu? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu ingin membalas dendam pada Xiang Shengfan, dan mengonsolidasikan keluarga Yemu, dan kamu bahkan rela mengorbankan pernikahan putramu sendiri, pernikahan, dan kamu masih ingin aku memanggilmu ibu. Diam. Dulu berapa banyak usaha yang aku lakukan untuk mencarimu. Kamu tidak tahu penderitaan yang aku alami saat itu. Benar. Aku tidak tahu berapa banyak penderitaan yang kamu alami saat itu. Karena orang tuaku bertengkar. Ibuku meninggalkanku. Aku dikurung di panti asuhan saat itu. The film was translated and Demi narrated by sesuap nasi. M-Media. Aku berkelahi dengan seorang anak yang 7 tahun lebih tua dariku. Untuk bertahan hidup. Aku terpaksa berjuang mati-matian setiap hari. Ibu. Di mana ibu saat itu? Apa? Maaf. Jati ibu selalu ingin menebus kesalahan padamu dan merencanakan masa depanmu lebih lagi. Zhao Tianyi dia. Jangan bicara omong kosong. Sudah berapa kali kukatakan padamu, si Rui adalah satu-satunya di hatiku. Sekarang dulu dan di masa depan. Dia hanya pewaris yang jatuh. Apa yang bisa dia berikan padamu? Dia tidak perlu memberiku apapun. Yang penting adalah aku memilihnya. Jadi Tuan Yi, aku mohon padamu. Tolong jangan pernah memaksakan kehendak pribadimu padaku lagi. Nona, Anda sudah berdiri di sini selama 20 menit. Anda mau memesan? Anda mau memesan yang lain? Tamunya tidak datang. Aku akan pergi sekarang. Jangan berpikir bahwa jika kau memperlakukanku seperti ini, itu akan mengubah pendapatku tentangmu. Kau mulai membantah. Sepertinya kau pulih dengan baik. Kau akan segera keluar dari rumah sakit. Kau dan Xiang Shiju, itu tidak mungkin. Jika kau bersedia. Sebagai kompensasi, aku bisa mengirimmu ke luar negeri. Tidak perlu aku baik-baik saja sekarang. Jika itu Xiang Shiju, jika dia bisa berhenti menggangguku, aku bisa menjadi lebih baik lagi. Juga. Sebenarnya aku tidak menyukaimu. Kau sama sekali tidak tahu apa yang Xiang Shiju lalui saat itu, hari-hari seperti apa. Tapi sekarang kau kembali ke hidupnya untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Apakah kau benar-benar mengimbanginya? Atau kau hanya mencoba memuaskan keinginanmu sendiri?
untuk mengendalikan The putramu. film was translated and narrated by M-Media. Tentang apa yang terjadi saat itu, aku sudah menemukan beberapa petunjuk. Aku akan kembali ke Yuncheng bulan depan untuk membantumu mencari bukti. Shirui, aku tahu apa yang kulakukan dengan kasusku. Jangan lakukan hal gegabah. Jaga dirimu baik-baik di sana. Tunggu saja ayah keluar. Bagaimana bisa begitu, Ayah? Aku ingin Ayah segera keluar dari penjara. Tidak apa-apa anak bodoh. Lihat. Ayahmu baik-baik saja kan? Ingat apa yang kukatakan. Jangan bergaul lagi dengan Xiang Ziju. Kau dengar aku. Ya, aku mengerti. Anak itu terlalu perhitungan. Dia tidak cocok untukmu. Tentang apa yang terjadi saat itu. Tidak peduli apapun. Dia bukan orang yang mudah dikendalikan. Aku tidak akan benar-benar bergaul dengannya. Setelah aku mendapatkan villa itu, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Sao Tianyi benar-benar memberinya rumah itu. Sheng Zijui. Selama aku menikah dengannya, aku bisa secara hukum memiliki rumah ini. Selama aku mendapatkan rumah itu, aku akan menendangnya ke pinggir jalan. Sekretaris kecil. Apa yang kau cari? Aku menjatuhkan sesuatu. Hanya mengambilnya. Menjatuhkan sesuatu. Ya, Kupikir kau mencariku, mencari keburukanku. keburukan. Keburukan apa yang kau miliki? Di dunia ini, ada dua tip orang yang mendekatiku. Satu untuk uang dan kekuasaan. Yang lainnya, Apa? adalah untuk menikahiku. Sekretaris Song. Kau yang mana? Memperebutkan rumah itu. The film was translated and narrated by M-Media. Kau. Apa kau merasa tidak enak badan? Tidak, aku baik-baik saja. Semua itu tidak penting. Yang penting adalah Sheng Zijui. Aku tidak bisa melupakanmu. Apa yang kau inginkan? Villa keluargaku. Shirui. Kau baru memberi sedikit. Dan kau sudah menginginkan villa itu. Kau meminta terlalu banyak. Kalau begitu, bisakah aku membelinya darimu? Bisakah aku membayar dengan mencicil? Kau tahu, villa itu awalnya milik keluargaku. Villa itu sangat berarti bagiku. Shirui. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Semuanya ada harganya. Menurutmu apa yang bisa kau gunakan untuk berdagang? Jadi pembayaran seperti apa yang dibutuhkan? Tunjukkan lebih banyak perhatian padaku. Rayu aku lebih banyak.
Ya, Hanya itu. ya. Bajingan. Brengsek. Dia benar-benar menggunakan rumah itu untuk mempermainkanku. Song Jirui. Ada makan malam departemen malam ini. Jangan lupa jam 6:30 sore. Tunggu saja dan lihat, kau akan mengalami malam yang sulit. Apa aku terlambat? Song Jirui pesta jam 6. Kau tiba jam 6:30 sore. Kau membuat seluruh ruangan orang ini menunggumu. Kau benar-benar luar biasa. Bukankah kau memberitahuku? Jam 6:30 kan? Apa kau salah ingat? Jika aku salah ingat, aku terlambat bersamamu. Kalau begitu kau salah bicara, karena kau terlambat hukum dirimu dengan minum. Tepat sekali. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Ayo minum. Ya ampun. Siapa ini? Menuang cuka beras seperti anggur. Song Jirui. Maaf. Keluar dari sini. The film was translated and narrated by M Media. Apa? Ada apa di sini? Maaf. Biar saya lap untukmu. Tuan Xiang lihat Song Jirui. Dia keterlaluan. Dia membuatku jati begini. Tuan Xiang, saya tidak kenal mereka. Siapa yang menaruh cuka beras dan kecap asin dicampur sebagai anggur untuk saya minum? Kalau begitu saya harus bertanya. Siapa yang minum cuka beras? Seolah-olah itu anggur. Saya rasa ini pasti salah paham. Salah paham Tuan Xiang, silakan duduk dulu. Saya akan pergi membersihkan. Ayo pergi. Ayo pergi. Jangan sebutkan pun apakah kamu mau atau tidak. Minum bersamaku dan anggap saja. Tuan Xiang, saya akan melakukan apapun yang Anda lakukan. Bersulang. Ayo. Sempurna, begitu dia mabuk, aku akan membuatnya bicara. Dan kemudian merekamnya. Dengan begitu aku bisa mengetahui apa yang dilakukan keluarga Xiao saat itu. Saat waktunya tiba, aku akan menyerahkan buktinya. Dan kemudian, aku bisa menyelamatkan ayahku. Song Jirui. Kamu tidak ingin membuatku mabuk, dan kemudian mendapatkan informasi dariku. Tidak. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Tuan Xiang, ayo. Minum lagi. Minum. Kamu yang bermarga, Xiang. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Kamu hanya ingin membalas dendam padaku karena memperlakukanmu seperti itu saat itu. Itu sebabnya kamu seperti ini sekarang. Mengintimidasiku. Song Jirui. Aku benar-benar tidak bisa menurunkan kewaspadaanku di sekitarmu. Tidak bisakah kamu lebih berpikiran terbuka? Apa kamu pikir aku masih merindukanmu? Saat itu, jelas kamu yang meninggalkanku.
Tidak mungkin. Baiklah, baiklah, baiklah. Apa yang kamu katakan? Tidak pernah. Apa yang ingin ku dengar? Lalu putri kecil, apa yang ingin kamu dengar? Katamu kamu akan memberiku rumah itu. The film was translated and narrated by M. Media. Berikan padaku. Berikan padaku. Keluar. Lalu putri kecil memberikan orangnya dan rumahnya. Bukankah kamu juga tidak akan rugi? Kamu benar. Aku Song Shirui sama sekali tidak akan rugi. Shang Shiju ini, binatang buas. Dia benar-benar berani mengambil keuntungan dari seseorang dalam posisi rentan. Kamu sudah bangun. Shang Shiju, kamu. Kamu bajingan. Aku harus. Mencoba menyangkal semuanya setelah perbuatan itu selesai. Siapa tadi malam yang begitu proaktif? Dan hal-hal ini juga. Begitu intens. Aku mabuk. Aku tidak keberatan membantumu menghidupkannya kembali. Gaun jelek ini masih menghabiskan 200 yuan. Apa ini? Lupakan saja. Biarkan saja begitu. Telan amarahnya. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Kau berencana untuk memakai ini di atas panggung. Kau ingin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menurunkan reputasi seluruh keluarga Seng. Kau sekarang, hentikan segera. Semua fantasi yang tidak pada tempatnya. Shirui, aku tidak keberatan. Kau berpakaian seperti ini untukku. Tapi aku sangat keberatan. Orang lain melihatmu berpakaian seperti ini. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kenapa kau begitu dekat? Memamerkan basmu. Lalu bagaimana dengan model terbaru dari merek favoritmu? Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak peduli kau ditertawakan. Keluar. Ganti. Keluar. Akan kuganti untukmu. Keluar sini. Kau bajingan. Ada orang di sini. Ada orang di sini. Ada orang di sini. Ada orang di sini.
Tolong! Shang Zijui. Sirui. Jam berapa sekarang? Kenapa Shiju belum tiba? Sebagai nona tertua keluarga Shao, sampai menggunakan cara rendahan. Shiju, apa maksudmu? Mengatakan kau untuk menang melawanku, sengaja mencelakai Nona Song. Apa kau punya bukti? Nona Shao, apalagi yang ingin kau katakan? Bukankah kau bilang semuanya sudah beres? Kalian bekerja sama untuk mencelakaiku, hanya untuk mencegahku tampil di acara mal. Song Jirui, omong kosong apa yang kau katakan? Shao Wanming, ketua grup Shao. Tian Yu, kenapa kau di sini? Aku di sini untuk mengantar putri kecil pulang. Ini pacarku. Apa kau tahu siapa dia? Kau masalah besar itu. Yang Shirui sebutkan. Tuan Muda Shen, benar-benar tidak baik bersikap begitu kurang ajar. Ada apa dengan cara bicara seperti ini? Ini perusahaanku. Mengunciku di ruang ganti, dan menggunakan asap beracun padaku. Kau benar-benar tidak tahu. Ada yang namanya pengawasan. Disebut kamera tersembunyi. Pengawasan apa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tidak mengerti. Jika kau tidak mengerti, pergilah jelaskan pada polisi. Kakak, bagaimana bisa kau bersama wanita seperti ini? Sirui. Song Sirui. Tuan Sheng, Sekretaris Song sepertinya menghindarimu lagi. Daftar untuk acara gala. Siapkan lagi. Aku mengerti. Pergilah bersama Sekretaris Song. Masih ingin menghindariku? Apa yang kau lakukan? Ini di perusahaan. Memangnya kenapa kalau di perusahaan? Siapa di seluruh perusahaan yang tidak tahu hubungan kita? Aku sama sekali tidak punya hubungan denganmu. Baiklah. Ini semua karena kau. Kau sengaja menciptakan kesalahpahaman. Kau hanya ingin memutuskan hubungan denganku sebegitu rupa. Tidak mungkin. Kita bahkan sudah pernah. Apa yang kau lakukan? Akui saja. Kau memang suka yang seperti ini. Hubungan yang mendebarkan, kan? Jika aku berusaha lebih keras, kau bahkan bisa hamil anak kembar 5. Kau tidak hanya tidur denganku, tapi kau tidak mau bertanggung jawab padaku, dasar wanita jahat. Aku hanya terlalu mabuk. Aku tidak. Selama aku tidak mengingatnya, maka itu tidak terjadi. Sirui. Akui saja. Kau harus menghadapi hatimu. Kau punya perasaan padaku. Kau ingin mencabut hatimu. Benar.
Bagaimana dengan rumah itu? Kau tidak menginginkannya lagi. Kau bersedia memberiku rumah itu? Aku juga punya keluarga Xiao, bersekongkol untuk mencelakai ayahmu. Kau tidak ingin tahu. Kau punya bukti? Itu tidak benar. Kau memberitahuku ini sekarang. Apa konspirasinya? Dari awal sampai akhir, yang kurencanakan hanyalah hatimu. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, karena aku takut kau akan impulsif. Aku punya kemampuan untuk melindungimu sekarang. Tentu saja aku akan memberimu yang terbaik. Bagaimana? Kau bersedia memberikannya padaku? Selama aku punya rumah itu dan buktinya, aku bisa memberimu apa saja. Tuan Xiang, kau sebaiknya mentransfer rumah itu padaku dulu. Biarkan aku melihat ketulusanmu dulu. Baiklah, pertama temani aku ke acara gala. Kau yang bilang begitu. Setelah acara itu, kau akan mentransfer rumah itu padaku. The film was Bagaimana translated jika aku tidak and memberikannya? narrated by M. Media. Selamat tinggal. Pikirkan baik-baik. Di acara hari ini, Shao Wanming dan Tuan Qian keduanya ada di sana. Itu adalah hari itu. Kau menguping di balkon. Dua orang yang menjebak ayahmu. Kalau begitu tunggu apa lagi Tuan Xiang? Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi. Seorang pria yang tidak menepati janjinya. Dia malah bilang takut Tuan Qian mengenaliku. Sulit dapat info darinya, jadi aku disuruh menunggu di sini. Semoga ada hasil hari ini. Kalau tidak aku akan. Ini adalah yang legendaris. Perselingkuhan dengan sekretaris kecil. Pertengkaran pasangan itu merugikan Sang Sijue dan membuatnya tersesat. Halo. Halo, Nah, bisakah kita membuat kesepakatan? Selama kau hamil anak Shang Zijue, uang yang ayahmu hutangkan, aku akan membantunya melunasinya. Tapi, setelah anak itu lahir dia milikku. Tuan Xiang. Apa yang kau katakan? Selama uang itu dilunasi, ayahmu bisa keluar dari penjara. Paman. Menurutku apa yang kau katakan sangat menghina. Aku pasti tidak akan menggunakan anakku sendiri untuk membuat kesepakatan. Aku tahu Shang Zijue menyukaimu. Selain dirimu, dia tidak akan mencintai wanita kedua. Pikirkan baik-baik. Apa yang kau lakukan di sini? Aku membantumu mencari kesempatan. Dengan kemampuanmu, berapa lama aku harus menunggu? Nah, pikirkan baik-baik. Beritahu aku setelah kau memikirkannya. Baiklah. Apa yang dia katakan padamu? Apakah dia menyebut namaku? Biar ku beritahu. Jangan percaya apapun yang dia katakan. Dia bilang kau menyukaiku. Kalau begitu, jika tidak ada yang bisa dipercaya, maka aku pasti tidak bisa menganggapnya serius. Ini nyata. Pergi bersama ibumu. Urusanku sendiri. Aku akan tetap menanganinya sendiri. Menyelesaikan apa? Aku.
Lama tidak bertemu aktris Ye. Selama bertahun-tahun kau pergi. Zheng Fan telah membawaku kembali ke kampung halaman kita untuk memberi hormat kepada leluhur kita. Segala sesuatu di perusahaan. Akulah yang mengurusnya. Apa kau takut? Kau tidak bisa mengalahkanku di masa lalu. Dan kau masih tidak bisa sekarang. Aku tidak bicara, bukan karena aku takut, tapi karena kau tidak pantas membuang-buang napasku. Apa yang membuatmu begitu bangga? Meskipun kau melahirkan seorang putra untuk Zheng Fan. Dia tetap tidak menginginkanmu. Kau. Aku ingin melihat apakah kau masih punya muka untuk terus tinggal di sini. Apa yang kau lakukan? Apa yang dia lakukan di sini? Mulutmu terlalu kotor. Biar ku bersihkan untukmu. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu. Pembantu pencuci kaki Tuan Sheng. Siapa yang kau sebut pembantu pencuci kaki? Kau. Kau bilang kau membantunya mengelola semua urusan grup Sheng. Mengikutinya ke upacara leluhur setiap hari. Tapi dia belum setuju untuk membiarkanmu menjadi istrinya. Tutup mulutmu. Aku adalah satu-satunya wanita Shang Zheng Fan. Lalu, apakah dia menikahimu? Pelacur. Kau pelacur. Aku akan membiarkanmu menggoda suami orang lain. Membiarkanmu membuat Shang Zijui sangat menderita. Membiarkanmu menggoda suami orang lain. Saat kau membicarakanku, bukankah kau cukup mampu? Kenapa tidak apa-apa saat kau bertemu dengannya? Kenapa kau membantuku? Jelas aku. Aku tidak membantumu. Aku hanya tidak tahan padanya. Dia melakukan begitu banyak hal saat itu. Hal-hal menjijikan. Menyebabkan Shang Zijui tersesat. Menanggung begitu banyak penderitaan. Wan Qiang, Kau terluka. Kau baik-baik saja. Di mana kau terluka? di mana kau terluka? Biarkan aku lihat di mana kau terluka. Bagaimana kau baik-baik saja? Hentikan urusan keluarga Song. Aku akan menyelidiki sendiri mengenai sertifikat kepemilikan properti. Aku harap Tuan Sheng tidak menarik kembali kata-katamu. Mengatakan dia dalam keadaan sengsara, tapi dia masih bisa memakai jam tangan seharga ratusan ribu. Setelan jas pesanan khusus. Karena uang itu tidak mengalir keluar dari rekening. Maka dia pasti punya pengeluaran lain. Kita hanya perlu menyelidiki pengeluaran khusus Qian Group selama waktu itu. Tuan Qin, aku rasa ini tidak nyaman bagimu sekarang. Kalau begitu aku pergi dulu. Tangkap dia. Ayah, tolong biarkan dia pergi. Keluarga Song sudah seperti ini. Mereka tidak akan melakukan apapun padamu lagi. Apa katamu? Dia merebut pria dari kakakmu. Dan kau membelainya. Apakah kau masih anakku? Kau menyukainya. Nona Song, aku minta maaf. Aku hanya mencoba menyelamatkan hidupku sendiri. Tangkap dia. Shirui lari. Nona Song, jika kau ingin hidup, ikutlah dengan kami. Bawa dia pergi. Jangan sentuh dia. Siapa kamu? Kemari-kemari. Zijue, Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan di sini?
Tuan Sheng. Kamu aman sekarang. Sheng Sijui, Tuan Sheng. Sheng Sijui, Tuan Shou, dia kabur. Apa kamu masih anakku? Dasar sampah tidak berguna. Awalnya, aku ingin kamu mengelola perusahaan. Tapi kamu bersikeras menjadi pelukis rendahan. Kamu bahkan tidak berani mengatakan pada wanita yang kamu cintai. Nah, wanita itu, dia ingin bersama Sheng Sijui. Karena begitu, aku akan mengurus mereka berdua sekaligus. Tidak, ayah. Tidak. Kalau begitu buktikan padaku, kamu adalah anakku. Anakku bukan pengecut. Kalau tidak, apa yang akan kamu lihat? Adalah mayat orang yang kamu cintai. kamu sudah bangun. Apa ada yang terasa tidak nyaman? Istri. Sheng Sijui, jangan pura-pura amnesia denganku. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kamu sangat cantik. Dan sangat peduli padaku. Kamu pasti istriku. Ayo, panggil aku ibu dan biarkan aku mendengarnya. Sirui. Sheng Sijui. Dasar anjing. Masih mencoba menipuku saat ini. Jangan bicarakan ini sekarang. Masalah Xiao Wanning itu. Dia tidak pernah punya prinsip dalam tindakannya. Kita pasti tidak bisa melawannya secara langsung. Jangan khawatir. Aku menghargai nyawaku yang kecil ini. Tapi aku pasti tidak akan menyerah mencari bukti. Bukan Sirui. Bisakah kamu percaya padaku kali ini? Aku pasti akan membiarkanmu bersatu kembali dengan paman. Aku sudah memberimu kesempatan. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kepalaku sakit. Kepalaku sakit. Kamu baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Pelukan akan membuatnya lebih baik. Pelukan. Lepaskan aku. Sayang The film sekali. was translated and Apakah aku narrated by mengganggumu? M Media. Tuan Sheng, aku ada urusan. Aku akan mengambil air. Kamu. Aku benar-benar mengerti sekarang mengapa ibuku setelah bertahun-tahun selalu membencimu. Tidak pernah memaafkanmu. Ayah, kamu sama sekali tidak punya kebijaksanaan. Apa yang kamu tahu? Ini permainan kecil kita. Ini permainan kecil kita. Aku akan mencarikan untukmu seorang wanita tua besok. Tuan Sheng, Nona Song, apakah kamu menungguku? aku... Segalanya berjalan cepat sekarang. Tuan Sheng, dibandingkan dengan Tuju, kamu seharusnya lebih ingin menyelamatkan mantan istri dan putramu kan? Aku hanya ingin mendapatkan kembali Wan Qiam. Aku tidak peduli dengan putraku. Jika aku punya cara untuk membantumu mendapatkan kembali mantan istrimu, syaratnya adalah kamu harus bekerja sama denganku. Baiklah, tentu saja. Kalau begitu ceritakan padaku. Tuan Sheng, Kemari. Itu hanya sebuah bola. Bisakah itu benar-benar membuat Xiao Wanming
mengungkapkan sifat jahatnya. Itu hanya memberi kesempatan pada kejahatan. Untuk bergejolak, aku sudah menyuruh seseorang membocorkan berita itu kepada Zhao Wanming. Setelah pesta dansa hari ini berakhir, aku akan mengumumkan secara publik kebenaran tentang apa yang terjadi pada keluarga Song saat itu. Kamu menggunakan dirimu sebagai umpan. Itu terlalu berbahaya. Tidakkah kamu ingin tahu? Peran apa sekretaris kecilmu Meng Shuking mainkan di dalamnya? Lagi pula, saat keluarga Song mengalami kecelakaan, kamu juga ikut terseret. Maka orang yang mengkhianati kita, kemungkinan besar adalah dia. Juga, aku tahu Tuan Sheng. Kamu selama ini berpura-pura tertipu olehnya. Bukankah itu hanya untuk mencari tahu kelemahannya? Agar kamu bisa menjelaskannya pada bibimu. Baiklah. Aku akan mengirim 2 orang bersamamu untuk melindungi keselamatanmu. Apa yang kamu lakukan? Alasan kebangkrutan keluarga Song. Berita ini disebarkan olehmu. Karena kamu menolak memberitahuku kebenarannya, maka aku hanya bisa mencarinya sendiri. Zhao Wanming tidak punya hati nurani. Kamu juga melihatnya di bar hari itu, To. Bagaimana kamu bisa menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya seperti itu? Sheng Sijui, jangan berpikir bahwa dengan membabi buta, melindungiku di belakangmu adalah perlindungan terbesar bagiku. Nama belakangku Song. Aku harus mencari tahu kebenaran dari apa yang terjadi saat itu dan menyelamatkan ayahku. Apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang bukan apa yang ingin aku lakukan, tapi apa yang akan mereka lakukan. Song Jirui dasar jalan. Ayah, sudah berapa kali aku memberitahumu? Tetap tenang saat ada masalah. Ayah, jika ini terus berlanjut, Shiju tidak akan memperhatikanku lagi. Bahkan sikap Bibi Yi padaku sudah menjadi jauh lebih dingin. Seng Sijui tidak ingin menikahimu. Karena Song Shirui. Ayah memberinya hadiah yang banyak. Agar dia mengancam keluarga Shell kita. Juga tidak bisa menghalangi pernikahanmu dengan Zijui. Dengarkan ayahmu. Setelah ayahmu masuk penjara tahun itu, semua saham keluargamu, sebagian besar ekuitas dicairkan, dan akhirnya jatuh ke tangan Zhao Wanming. Pesta dansa malam ini, dia pasti akan menghentikanmu. Yang kuinginkan adalah agar dia bertindak. Aku ingin semua perhatiannya tertarik ke sini. Hanya dengan menahan orang-orang bersalah ini di pesta dansa, Miao bisa dengan lancar menyusup ke jaringan internal mereka dan menemukan bukti bahwa mereka menjebak keluarga Song. Shiju, apakah kamu tidak keberatan berdansa? Aku keberatan. Aku tahu kamu membantu Song Jirui. Diam-diam menyelidiki urusan ayahku. Kamu tidak ingin aku mengatakannya di depan umum, kan? Zhao Tianyi tidak boleh tahu tentang ini. Kalau tidak itu akan merusak rencana Shirui. Semoga kalian bersenang-senang. Begitu saja menjual suamimu. Urus dia. Daniel. Bawakan aku apa yang Tuan Chen punya di 735.
Tianyu, Chirui, ayahmu memintamu datang ke sini. Chirui, terlepas dari ayahku, apapun yang dia ingin aku lakukan. Bukan itu yang aku inginkan. Itu tidak benar. Jika itu ayahmu yang meminta seseorang untuk memukulku hingga pingsan, kamu tidak akan melakukan apapun padaku. Kecuali... Tidak cepat, ayo pergi. Pintunya terkunci. Trik yang sama 2 kali. Trik ayah dan anak perempuan itu benar-benar sama. Chirui, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Biar ku pikirkan cara lain. Tianyu, aku merasa sangat tidak nyaman. Bukankah aku lebih baik dari Song Jirui? Shiju, selama kamu bersedia bersamaku, aku bisa memberimu semua yang kamu inginkan, termasuk keluarga Xiao. Kalian berdua tidak sepadan. Kamu tidak pantas. Tidak. Aku baru saja mendengar alarm kebakaran berbunyi di kamar 735. Apakah terbakar? Apa? Kamar 7 tidak 5 terbakar. Bukankah itu milik kakakku? Ruang istirahat. Ayah, sesuatu terjadi pada kakakku. Buka pintunya. Aku ingin semua orang melihat Song Jirui dan kakakku bersama. Agar dia tidak bisa lagi memperebutkan Shiju denganku. Di mana mereka? Kalian semua sepertinya berharap bahwa putra kalian sendiri, saudara kalian sendiri, mengalami kecelakaan. Apa sebenarnya yang tersembunyi di ruangan ini? Tianyi, ayah, apa yang kalian lakukan? Di mana Song Jirui? Apakah dia jelas-jelas ada di dalam ruangan? Nora Zhao, Anda membawa kami ke sini hanya untuk melihat pertunjukan ini. Apel, Wan Qiang, apakah kamu ingin Ziju menikahi gadis seperti itu? Tuan Zhao, urusan seumur hidup Shiju. Saya pikir kita masih perlu menghormati pikiran pribadinya lebih baik. Bibi, Kau bajingan. Apa? Jaringan internal perusahaan telah diretas. Miao Miao. Telah ditemukan bukti yang menjebak keluarga Song saat itu adalah Zhao Wanming. Zhao Wanming saat itu, Sheng Gu memiliki kontak orang dalam. Dan juga, itu seseorang yang dekat dengan Paman Xiang. Aku khawatir tentang Miao Miao. Aku sudah meminta Luo Pei mengawasinya. Miao Miao punya Luo Pei. Itu kamu. Bagaimana kamu tiba-tiba muncul di sini? Memikirkanmu melarikan diri. Jen Fan, Wan Qiang, Jen Fan. Tidak bagus mengenai masalah keluarga Song. Perusahaan sedang diselidiki. Tapi Miao Miao jelas menemukan bahwa itu adalah Shiju.
Kenapa kamu bersama Song Jirui lagi? Jam berapa sekarang? Aku. Apa yang ada di tanganku? Ditambah apa yang kutemukan. Aku pasti bisa membuat Shao Wanming dibawa ke pengadilan. Mohon kerjasamanya dengan penyelidikan kami, Nona Mai. Aku. Apakah Anda salah? Kami menerima laporan. Masalah akuntansi Shengro berkaitan dengan Nona Mai. Mohon ikut kami, Nona Mai. Mengapa hanya Mang Shuking yang diminta bekerja sama dengan penyelidikan? Aku jelas-jelas mengaturnya. Untuk membiarkan Xian Shenfan yang disalahkan. Saya hanya sekretaris Tuan Xiang. Masalah perusahaan. Apa hubungannya denganku? Informasi yang kami miliki saat ini menunjukkan bahwa Tuan Xiang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Zheng Fan pasti salah. Pasti ada kesalahpahaman. Zheng Fan. Xiao Wenming ingin menggunakan Mang Shuking untuk menjebakku. Aku akan menggunakan rencananya untuk melawannya dan langsung menyingkirkan Mang Shuking. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pasti ada kesalahpahaman. Zheng Fan, selamatkan aku. Zheng Fan. Sungguh tipuan ke timur dan serangan ke barat. Jadi selama ini, kamu menungguku di sini. Tentu saja tidak licik sepertimu. Kamu benar-benar meninggalkan Mang Shuking untuk melindungi dirimu sendiri. Aku tidak bermain-main lagi denganmu. Kenapa kalian berdua bersama? Tamparan ini adalah pelajaran atas nama kakakmu. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Xiao Tianyi, kamu menuai apa yang kamu tabur? Ibu, ada apa? Suruh Nona Song pulang untuk makan malam. Sirui. Jangan khawatir, ibuku tidak akan menyakitimu. Kalau begitu aku tidak cukup baik untuk memiliki hubungan di mana kita makan di meja yang sama. Bonus akhir tahun 2 kali lipat. Setuju. Ini, Paman Xiang, duduk. Nona Song. Yang ini di keluargaku. Berapa dia memberimu untuk menipumu ke sini? Aku akan tawarkan 2 kali lipat. Kemarilah duduk di sini. Paman Xiang. Makan saja tidak bisa diam. Ayo, ini buatan ibuku untukmu. Pai apel. itu pai apel. Kukira itu jeli herbal. Orang ini terasa sangat akrab. Itu Meng Shuking. Bibi ya, hati-hati. Mang Shuking. Lepaskan ibuku. Xiang Zhengfan. The Aku film sedang was diinterogasi di translated kejaksaan. and narrated by M. Hak Media. apa yang kau punya untuk bahagia di sini? Mang Shuking, mari kita bicarakan baik-baik. Letakkan pisaunya. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengabdikan diri padamu. Tapi kau demi wanita ini, ingin aku masuk penjara. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dari awal sampai akhir,
Aku hanya mencintai Wan Qiong. Tapi akulah yang seharusnya kau cintai. Jangan emosi. Dia telah bekerja mati-matian untukmu. Sampai sakit pendarahan lambung. Akulah yang merawatnya. Kau tidak melakukan apa-apa. Kenapa kau pantas mendapatkan semua cintanya? JT selama bertahun-tahun ini, krisis di perusahaan Zheng Fan. Semuanya disebabkan olehmu. Termasuk hubungan antara aku dan Zheng Fan. Kau selalu ikut campur. JT, kenapa kalau aku melakukannya? Aku membius Zheng Fan. Berpura-pura bahwa kami berdua tidur bersama. Dan kau benar-benar percaya itu. Siapa yang harus disalahkan untuk itu? Yang paling kubenci adalah kalian berdua. Dan anak itu. Jika anak itu ada, Zheng Fan tidak akan pernah melihatku. Jadi aku mencari seseorang untuk membuangnya. Kau yang menculik Shiju. Kukira tanpa anak itu, kalian berdua akan benar-benar putus. Siapa sangka dia masih tidak menyerah padamu. Seandainya aku tahu, aku akan membuangnya ke gunung terpencil dan mengakhiri semuanya. Apakah itu Xiao Wanming yang membebaskanmu? Xiao Wanming hanya ingin menggunakanmu untuk membunuh seseorang. Jika kau punya nyawa lain di tanganmu, kau tidak akan pernah keluar dari penjara seumur hidup ini. Selama kau melepaskannya dan tidak menyakitinya, aku tidak akan mempermasalahkan apa yang telah kau lakukan pada perusahaan. Aku akan membantumu agar mereka mengurangi hukumanmu, baiklah. Apa bedanya 5 tahun dan 10 tahun? Shang Zheng Fan, kau telah menghancurkanku. Kalau begitu aku akan menghancurkan apa yang paling kau cintai. Polisi datang. Berhenti. Dasar jalang. Kau menghancurkan segalaku. Pergi ke neraka. Mari kita mati bersama. Pergi ke neraka. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak apa-apa. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Senang kau baik-baik saja. Shang Xijue. Bagaimana pasiennya? Lukanya cukup parah. Untuk 3 bulan ke depan, keluarga perlu merawatnya dengan baik. Terima kasih, dokter. Dokter. Mungkinkah dia menabrak sesuatu yang seharusnya tidak dia tabrak? Song Shirui. Hanya kakiku yang terluka. Ya. Sulit untuk mengatakan kaki yang mana. Kau cepat keluarkan barang-barang di kepalamu. Buang sampah kuning kecil itu. Kau lebih dari sekadar sekretaris. Atau aku akan membuat pengecualian dan mempromosikanmu. Shang Xijue. Kau sudah kembali begitu lama? Kau terus-menerus terluka. Apakah kamu akan menyesal bertemu denganku? Bagaimana mungkin? Bertemu denganmu adalah berkah terbesar takdir bagiku. Dalam hidupku yang kelam, kamu bagai matahari yang membara. Aku adalah pencuri harta yang hina ini. Ingin diam-diam mengambilmu untuk diriku sendiri. Aku tahu bahwa Tuan Sheng adalah orang yang tahu cara membalas kebaikan. Dan ada tim yang begitu profesional. Tuan Sheng tidak kekurangan uang. Kalau begitu aku pergi dulu. Bagaimana bisa seorang perawat semenarik dirimu? 3 kali lipat gaji. Bagaimana sekretaris Song? Aku memperingatkanmu. Aku adalah orang yang sangat berprinsip. Paman Song. Anda. Saya di sini mewakili ayah saya untuk meminta maaf kepada Anda. Saya tahu apa yang ayah saya lakukan. Keterlaluan.
Dan itu tidak bisa ditutupi, hanya dengan beberapa kata. Tapi mohon yakinlah, saya pasti akan membuatnya. Meminta maaf kepada Anda secara langsung. Anda adalah putra Xiao Wanming. Ya, tapi saya tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Mengenai kerugian yang disebabkan pada Anda dan Shirui, saya akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Saya tahu bahwa Anda putus kuliah dan mandiri dari keluarga Anda. Anda berbeda dari ayah Anda, Ayah, Shirui. ayah. Ayah, Baiklah, baiklah. Kamu sudah besar, kenapa masih menangis? Kamu datang bersamanya. Bukankah ayah sudah memberitahumu untuk tidak berhubungan lagi dengannya? ayah jangan bicarakan ini dulu. Tian Yu, apakah kamu membantu ini? Aku menelepon penjara sebelumnya, dan mereka bilang setidaknya sebulan sebelum dia bisa dibebaskan. Jangan bicarakan ini dulu. Biarkan aku mengantarmu kembali dulu. Shirui dan aku di sini untuk menjemput Paman Song. Kenapa kamu yang harus mengantarnya kembali? Aku tidak di sini untuk mengantarmu. Tianyo, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk mengantar aku dan Shirui. Tuan Sheng, bukankah Anda bersama Sekretaris Song? Apakah Anda pergi menjemput ayahnya? Perjamuan selamat datang ini sudah disiapkan semua. Di mana orangnya? Berani mencegat kreditku. Kalau begitu dia harus punya nyawa untuk mencegatnya. Ayo pergi. Ayo pergi. Paman, silakan duduk di sini. Baiklah, baiklah. Jangan sungkan, jangan sungkan. Jangan sungkan, jangan sungkan. Shirui, semuanya silakan duduk, silakan duduk. Tian Yu, duduklah. Tidak keberatan menambah satu kursi kan? Sheng Sijui, kenapa Anda di sini? Tuan Song, saya sudah lama mengagumi nama Anda. 3 tahun terakhir ini Tuan Sheng selalu menginstruksikan saya untuk pergi ke Yunchang menemui Anda. Hanya berharap Anda bisa keluar lebih cepat. Sekarang, Tuan Sheng dan Nona Song akhirnya telah melihat awan tersibak dan bulan muncul. Kenapa Anda mengatakan ini? Sebelumnya semuanya Shirui dan Paman Song yang merawat saya. Saya hanya membalas budi. Tuan Muda Sheng adalah seorang pengusaha yang paling mementingkan pertukaran keuntungan. Saya sekarang tidak punya uang. Hanya punya seorang putri berharga. Jika ada yang berani punya pikiran yang tidak pantas, jangan salahkan saya karena mempertaruhkan tulang tua saya ini untuk tidak akan pernah melepaskannya. Paman Song, kemarilah. Ayah, kenapa ayah tidak pernah memberitahuku bahwa ayah selama ini merawat ayahku? Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, saya telah menyembunyikannya dari Paman Song. Dulu kekuasaan Xiao Wanming terlalu kuat. Itu sebabnya saya menggunakan metode paling bodoh. Meninggalkanmu untuk melindungimu. Tidak apa-apa. Aku sudah melewati masa-masa tergelap tanpamu. Mulai sekarang, selama kamu bahagia, semuanya sepadan. Anak ini selalu tahu caranya menggunakan kata-kata manis untuk membujuk Shirui. Tianyo, aku dengar Shirui bilang bahwa tahun-tahun aku pergi, kaulah yang menjaga Shirui. Aku sangat berterima kasih padamu. Ayo kita minum satu. Paman, aku harus bersulang untukmu. Apa Shirui benar-benar sering menyebutku? Benar. Aku mau ke kamar kecil. Apel, kau juga mau ke kamar kecil? Mau ku temani? Tidak perlu, tidak perlu.
kau kembali. Kenapa kau minum sebanyak ini? Tidak. Kau baik-baik saja. Aku mau ke kamar kecil. Duduklah. Ayah, kenapa ayah membiarkannya minum sebanyak ini? Dia minum sendiri. Tidak bisa menghentikannya meskipun kami coba. Tian Yi, bukankah itu kakakmu? Yang di sebelahnya, bukan kakak iparmu kan? Kakak, kenapa kau makan dengan mantan narapidana ini? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Song Jirui, kau benar-benar tidak tahu malu. Setelah menggoda Shang Shiju, sekarang pergi goda kakakku. Jangan membuat masalah lagi. Dengan pengemis bau ini, benar saja mereka satu keluarga. Ayah, di sini terlalu berisik. Ayo kita pergi ke tempat lain. Berhenti di situ. Apa aku bilang kau boleh pergi? Gadis kecil. Kau perlu tahu tempatmu. Seorang narapidana mati menceramahiku. Apa yang kau lakukan? Sentuh aku kalau berani. Tutup mulutmu. Chirui. Beraninya kau memukulku. Hentikan. Kau kakakku. Kau membantu orang luar memukulku. Tidak heran ayah selalu meremehkanmu. Benar The saja kau film was hanya orang tidak translated berguna. and narrated Seseorang. by M Media. Nora Zhao. Ada apa? Ini restoran mewah. Bagaimana bisa kau membiarkan mantan narapidana makan di sini? Usir dia dari sini. Siapa yang berani? Ini restoran keluarga Xiao. Kau bukan lagi anggota keluarga Xiao. Tidak ada yang menentangku akan berhasil. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Chirui. Hentikan. Jangan bergerak. Berhenti. Lepaskan. Jangan bergerak. Siapa bilang hotel ini? Kau yang berkuasa. 10 menit yang lalu Tuan Sheng telah membeli hotel ini. Ini bukan lagi milik grup show. Itu tidak mungkin. Shiju, Nona Seu, kau punya banyak pengaruh. Tapi tidak akan lama. Sebelum kau merasakan rasa cuaca mulai dingin, biarkan keluarga Wang bangkrut. apa maksudmu? Nona Xiao, sebaiknya kau pulang dan temui ayahmu. Nasihati dia agar tidak bertahan, mengakui kekalahan dan menebus dosa-dosanya lebih cepat. Mungkin dia bisa mengumpulkan karma baik. Kalau tidak, dosa-dosa yang telah dia perbuat akan membutuhkan 18 kehidupan untuk membayarnya. Kau terkutuk. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Beraninya kau membicarakan ayahku. Tuan Sheng, aku sangat menyesal. Aku minta maaf atas perilakuku terhadapmu dan istrimu. Aku akan menyeret pengganggu ini keluar dari sini. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Lepaskan. Maaf, adikku manja. Saya akan mengurusnya. Paman Song. Hotel ini dibangun setelah keluarga Xiao mencaplok aset keluarga Songmu. Sekarang dikembalikan padamu. Dan saya tulus soal Shirui. Chirui, kemarilah. Biar saya beritahu, kamu pebisnis yang lebih baik daripada ayahmu. Hotel ini milikmu. Tidak ada hubungannya denganku. Tidak sekarang. Dan tidak akan di masa depan. Paman Song, kamu masih membenciku karena apa yang terjadi waktu itu. Kamu juga terpaksa waktu itu. Kamu juga sudah membantu kami selama bertahun-tahun ini. Saya sangat berterima kasih. Tapi, saya bisa mentolerir trik kotor apapun di dunia bisnis. Sama sekali tidak mengizinkan siapapun membiarkan putriku terluka. Putri Song Jun Hongku. Sejak dia lahir, saya sudah memberinya yang terbaik. Bisa dibilang, dia adalah mawar yang saya rawat dengan paling hati-hati. Dia adalah hidupku. Dia adalah segalanya bagiku. Bukan untuk ditinggalkan.
Salah satu pilihan untuk dipilih. Paman Song. Saya minta maaf. Orang yang seharusnya kamu mintai maaf adalah dia. Bukan saya. Penderitaan macam apa yang putriku alami waktu itu? Saya tahu. Putriku berhati baik. Mungkin di dalam hatinya, dia sudah memaafkanmu. Saya minta maaf. Saya tidak akan membiarkan putriku terluka karena mengikutimu lagi. Paman Song. Sudah selarut ini, kenapa lokasi Shirui menuju ke pinggiran kota? Ingin menelpon Xiang Shiju? Jangan mimpi. Aku beritahu kamu. Tempat ini sepi. Tidak ada yang bisa menemukanmu. Duduk manis. Urus dia untukku. Nona muda, tunjukkan padanya siapa bosnya. Cukup. Kenapa harus jadi pembunuhan? Atau kamu akan masuk penjara? Aku membayar kalian. Bukan untuk memberitahuku cara melakukan sesuatu. Kami tidak melakukan pembunuhan. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Menjauh. Selama kamu mati, Shiju akan jadi milikku. Kita bisa bersama. Kamu melanggar hukum. Apa kamu tahu itu? Demi seseorang yang tidak mencintaimu. Tidak ada yang akan tahu kalau kamu ada di sini selama kamu menghilang. Shiju bisa bersamaku. Song Jirui, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Maafkan aku. Aku terlambat. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Zhao Tianyi. Sudah waktunya membayar perbuatanmu. Shiju, selama Song Jirui menghilang, kita bisa bersama. Kamu akan menemaniku melihat gaun pengantin. Benar. Lepaskan aku. Diam. Penculikan dan pembunuhan, menambahkan kedua tuduhan itu, cukup untuk membuatmu dipenjara selama 10 tahun. Lepaskan aku. Kamu tidak punya bukti. Bukti. Apa kamu pikir, aku datang tanpa persiapan? Semua yang baru saja kamu lakukan, termasuk semua yang kamu katakan, sudah direkam. Tunggu saja masuk penjara. Xiang Shiju? Tuan Ya, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nona Xiao telah ditangkap karena penculikan dan dengan sengaja mencoba membunuh seseorang. Apa? Tuan Xiao, harga saham perusahaan telah anjlok hingga batasnya. Apa katamu? Keluar dari sini. Keluar dari sini. Keluar, keluar, keluar. Keluar. Ini adalah grup Xiao Wenming milikku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Biasanya mereka semua mencoba menjilat, sangat perhatian. Tapi saat sesuatu terjadi, mereka melepaskan tanggung jawab lebih cepat dari The film siapapun. was translated and narrated by M Media. Ayah, departemen terkait cepat atau lambat akan mengetahui tentangmu. Menyerahkan diri lebih awal mungkin akan meringankan hukuman.
Kamu harus menyerahkan diri. Dasar bodoh. Kamu mau aku menyerah. Kamu jelas tahu mereka sengaja menjebakku, mencoba menyakitiku, ingin memaksaku tunduk. Apa kamu mengerti? Keluarga Xiao telah jatuh. Keadaan seperti ini hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Kita harus menjual semua saham dulu. Dasar pengkhianat, mengkhianatiku. Dasar anjing. Keluar dari sini. Keluar. 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 Diancam. Semua di bawah kendaliku Xiao Wanming. Aku tidak mungkin kalah. Ayah, Xiao Wanming, Kenapa dia di sini? harga saham grup Xiao sudah anjlok hingga batasnya selama 3 hari sekarang. Baru-baru ini diambang kebangkrutan. Chirui, Bagaimana dia masih bisa begitu tenang? Xiao Wenming orang ini sangat licik. Keluarga Song baginya sudah masa lalu. Tapi keluarga Sheng, Chirui, cepat cari Song Ziju dan ingatkan dia. Baik, Ayah. Sheng Sijui, Sirui. Ayahmu menjagaku seperti aku pencuri. Dia benar-benar rela membiarkanmu datang ke sini. Mungkinkah dia sudah tergerak oleh semangat gigihku? ayahku ingin aku mengingatkanmu untuk berhati-hati terhadap Xiao Wanming. Berhati-hatilah, dia mengincar keluarga Shengmu. Perjamuan hari ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Bagi Xiao Wanming, ini kesempatan terakhirnya. Kenapa kamu tidak pergi menemani ibuku? Mata ayahmu hampir membunuhku. Baik, Baik, cepat pergi. Bibi. Tunggu aku. Tuan Sheng, apakah kamu melihat Shirui? Dia tadi bersamaku. Dia tadi di sini. Bukankah aku tadi bersama Bibi? Pergi ke kamar kecil bersama. Bibi, Bibi bangun. Siapa yang mengikat kita di sini? Xiao Wanming, Kamu sudah bangun. cepat lepaskan aku. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir. Aku tidak akan mengikatmu lama-lama. Apa yang akan kamu lakukan? Sirui kecil. Aku akan memberimu hadiah. Xiao Wanming, kamu mengikat ini padaku. Jangan perlakukan Jirui seperti ini. Jangan bergerak. Jika kamu bergerak dan manik-iming menyentuh apapun, itu akan meledak. Ketika saatnya tiba nyawa kecilmu, tidak akan terjamin. Sheng Zijui, seperti yang kuperintahkan, segera transfer milik keluarga Shengmu, seluruh properti, atas namaku. Chirui, berhenti. Xiao Wanming, apa yang ingin kamu lakukan? Hadapi aku jika ada yang ingin kamu katakan. Lepaskan mereka. Xiao Wanming, jangan lakukan hal gegabah.
Mari kita bicarakan baik-baik. Semua orang ada di sini. Baik. Baik. Transfer semua uangnya. Atas namaku segera. Kalau tidak aku akan meledakkan mereka. Baik, aku akan mentransfernya sekarang juga. Transfer sekarang. Ayah, biarkan saja. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Omong kosong. Diam. Bagaimana aku bisa melahirkan anak tidak berguna sepertimu? Saham-saham tidak bisa ditransfer dalam waktu singkat. Aku sudah mentransfer semua dana yang tersedia atas namamu. Lihatlah. Hanya 2 miliar. Baik. Sedekah pengemis. Kamu berbohong padaku. Baik. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Kebetulan seluruh keluargamu ada di sini. The film was translated and narrated by M Media. Kamu baik-baik saja. Bawa ibuku dan pergi. Nak, hati-hati. Pergilah. Sudah terlambat. Jangan khawatirkan aku. Pergi. Sirui. Jangan takut. Aku di sini. Shang Xijui, kamu seharusnya tidak tinggal. Sirui. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku menyesalinya, Shang Xijui. Aku menyesal bertemu denganmu. Jika bukan karenaku, kamu akan menjadi yang bersinar. Shang Xijui, dimanapun kamu berada. Shang Xijui, pergi sekarang. Aku mohon padamu. Sirui. Dengarkan aku. Aku mencintaimu. Mulai sekarang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Apa? Sirui. Shang Xijui. Tidak. Sirui. Mari kita pilih merah. Merah itu meriah. Tidak. Shang Xijui. Sirui. Aku sudah lama tidak mendengarmu mengatakan kamu mencintaiku. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Shang Xijui. Aku mencintaimu. Aku sangat-sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang aman, aku sudah menariknya keluar. Tidak apa-apa. Aku di sini, aku di sini. Ayo pergi. Pergi.